Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, bismillah, bismillah. Allah, Allah, Allah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berzikir ismul mufrad atau zikir zat. Berzikir Allah, Allah, Allah. Ini adalah zikir di dalam thariqah Karkariyah itu. Ketika Syekh memberikan izin kepada seorang murid, tentu ini zikir yang membutuhkan izin. Tidak boleh berzikir tanpa izin khusus yang ismul zat ini, ismul zat. Nah, makanya ada kan cerita orang yang berzikir itu jadi gila misalnya, atau jadi kurang nyambung. Bisa jadi itu karena izinnya zikirnya tanpa izin. Nah, di dalam thariqah Karkariyah ya, kalau ada yang berkata misalnya kok untuk berzikir harus izin, ya udah, kalau memang nggak mau izin berzikir apa ya silahkan ya. Tapi maksudnya ini di dalam thariqah Karkariyah. Nah, memang ada orang yang tidak percaya tentang izin ijazah wirid. Ada. Nah, di sini zikirnya juga bukan untuk pahala, sudah beda. Jadi zikirnya itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati. Kembali ke topik. Zikir ismul jalalah, zikir ismul jalalah, zikir ismul jalalah, zikir Allah, Allah, Allah. Ketika diberikan oleh seorang syekh dalam thariqah Karkariyah, syekh saat ini Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari, itu diberikan secara mutlak, artinya tanpa batasan hitungan tertentu. Jadi ketika syekh memberikan wirid ismul mufrad atau wirid Allah, Allah, Allah bagi seorang murid itu, maka seorang murid itu harus berzikir dengan ismul zat tadi, ismul jalalah, ismul mufrad Allah, Allah, Allah itu tanpa hitungan. Kenapa tanpa hitungan? Misalnya karena huwal awwal wal akhir. Allah itu bersifat al-awwal, yang maha awal tanpa permulaan, dan maha akhir tanpa batas, tanpa nihayah, tanpa akhir. Maksudnya ada terus. Makanya di dalam sifat yang 20 itu wujud qidam baqa. Qidam itu artinya la awwala lahu, tidak berawal. Lalu qidam itu la akhir lahu, tidak ada akhir. Jadi Allah itu memang ada. Wa huwal an ala ma alaihi kana. Allah itu ada dan terus menerus ada, dan tidak berada di ruang dan tidak berada di dalam waktu. Jadi terus menerus Allah SWT. Itulah kenapa wirid ini, ismul jalalah itu diberikan tanpa hitungan, artinya terus menerus selama 24 jam. Lalu Anda misalnya nih sebagai seorang murid berzikir dengan ismul jalalah ini, setelah mendapatkan izin tentunya, maka masuk kepada nama yang menunjukkan zat. Berbeda dengan misalnya ketika Anda berzikir dengan nama yang lain atau sifat yang lain, maka syekh akan memberikan waktu-waktu tertentu. Tetapi ismul jalalah, zikir dengan ismul jalalah dengan nama Allah ini harus dengan izin. Ini disebut juga dengan idznur rif'ah, izin naik, izin angkat. Jadi dengan berzikir ini seorang murid akan naik tingkatan spiritualnya, ruhaninya.
Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fihi ismuh. Di dalam hati, artinya di dalam, secara makna isyari itu di dalam, fi buyutin, di rumah, di dalam rumah-rumah. Secara makna isyari berarti ada di dalam hati yang oleh Allah izinkan untuk diangkat dan dizikirkan, diwiridkan. Di dalam hati itu diwiridkan namanya, nama Allah Subhanahu wa taala. Qulillah tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Qul, katakanlah Allah, qulillah tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun, kemudian biarkan mereka itu fi khawdihim yal'abun, bermain-main terus. Maksudnya orang-orang yang tidak berzikir bermain-main saja di dunia ini. Orang yang berzikir Allah, 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 maka dialah yang diberikan izin oleh Allah untuk menyebutkan namanya. Ada hadis kan bahwa kiamat itu tidak akan tiba jika masih ada di atas muka bumi ini yang berzikir Allah, Allah, Allah. Hadis sahih itu, kalau nggak salah hadis Muslim, tapi itu memang ada hadisnya. Allah, Allah, Allah. Kalau ayat Al-Qur'annya tadi, Qulillah tsumma dzarhum, qul Allah, katakanlah Allah, Allah, Allah. Ini tuh harus dengan izin dari syekh. Maka jika demikian, ketika setelah berzikir Allah, 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 terus menerus selama 24 jam, duduk, berdiri, tidur-tiduran, dan di dalam semua kondisi, bahkan walaupun di dalam kamar mandi itu, asalkan zikirnya di dalam hati sebenarnya. Jadi tanpa menggerakkan mulut dan tanpa bersuara, zikir di dalam hati. Ini bisa 24 jam itu. Terus seperti itu berzikir Allah hingga Anda, wahai murid, saya juga murid sih sebenarnya. Tapi ini ucapan Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari. Hingga Anda tidak melihat dan tidak mendengar dan tidak berbicara kecuali kepada nama tersebut, kepada nama Allah itu. Tidak melihat kecuali nama Allah, tidak mendengar kecuali nama Allah, tidak berkata kecuali terhadap nama Allah SWT. Saking sudah penuh dengan nama Allah SWT. Makanya di dalam ada cerita itu, kalau Al-Hallaj ya, itu ada cerita ketika dipotong anggota tubuhnya itu, darahnya itu mengalir dan bertuliskan itu lafal Allah. Bayangkan, karena memang sudah menyatu namanya. Artinya maksudnya menyatu itu bukan menyatu dengan Tuhan, bukan. Ini banyak yang salah persepsi kalau dalam hal ini. Menunggeling kalau Gusti misalnya ada pemahaman yang lain. Ini istilah khusus yang harus difahami secara istilahnya. Seperti tayamum dan haji. Itu secara bahasa tayamum ya berkehendak, haji juga berkehendak. Tetapi bukan semua berkehendak lalu disebut tayamum dan haji, bukan. Tayamum ini adalah istilah fikih, maksudnya menggunakan bersuci dengan tanah, muka dan tangan. Kalau haji istilah fikih berkehendak ke Baitullah, ke Mekah. Jadi istilah harus difahami sesuai istilahnya. Maka setelah proses ini berzikir terus menerus hingga tidak mendengar, tidak melihat kecuali nama Allah, tidak melihat kecuali nama Allah, tidak berbicara kecuali nama Allah, apa proses selanjutnya? Insyaallah kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Bijai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.